kesempatan yang sangat bagus untuk memperkenalkan diri, juga sekaligus memperkenalkan dan sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Walaupun kami baru, tetapi kami harus bertanggung jawab karena ini adalah amanah. Ya, jadi pada hari ini ya kita semua dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan rapat kerja pada hari ini dengan agenda evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Masehi, laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Masehi, dan isu-isu aktual. Sebetulnya kami sudah sampaikan, tapi mungkin nanti tidak saya baca semua, yang lainnya bisa kita lihat bersama di dalam tabel. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan anggota Komisi 8 DPR RI yang telah dan senantiasa memberikan perhatian dan dukungan terhadap terselenggaranya ibadah haji dari tahun ke tahun. Walaupun kami baru di sini Pak sebagai Menteri, tapi dulu pernah kami juga sebagai Wakil Menteri Agama dan sangat aktif mengikuti rapat demi rapat di Komisi 8 ini. Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan paparan tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Ya. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji dan isu-isu aktual sebagai berikut. Pertama, mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Ya, kita tahu bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ya, dan seterusnya. Pemberangkatan jemaah haji ditentukan oleh kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia kepada pemerintah Republik Indonesia. Kuota haji Indonesia terdiri atas kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Haji reguler diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan haji khusus diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus PIHK. Perencanaan ibadah haji reguler dimulai dari pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH, ya. Karena nanti ada perbedaan antara BPIH dan BPIH, ya. Bersama dengan Komisi 8 DPR RI untuk menentukan besaran masing-masing komponen pelaksanaan haji yang akan berpengaruh terhadap besaran BPIH. Selain itu, pada tahapan perencanaan juga dilakukan penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi. Pengorganisasian fase pra-operasional dimulai sejak pelunasan BP. Jadi BP ini adalah biaya haji yang ditanggung oleh pribadi setiap individu haji, ya. Tidak termasuk yang kontribusi dari dana manfaat yang diperoleh dari BPKH. Ya, saya ulangi. Jadi pengorganisasian fase praoperasional dimulai sejak pelunasan BP, pengurusan dokumen haji, pembimbingan manasik, pembentukan kloter, penjadwalan penerbangan hingga rekrutmen petugas haji. Pada masa operasional ibadah haji, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji reguler dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, karena ini ada badan baru yang tentunya kita akan bicarakan bersama nanti lebih detail, maka itu saya hanya akan menyampaikan pertanggungjawaban yang sebelum badan ini terbentuk. Pengorganisasian pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dilaksanakan oleh petugas penyelenggaraan ibadah haji PPIH yang terdiri atas PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, PPIH Arab Saudi, dan PPIH Kloter. Komposisi PPIH terdiri atas petugas lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari keberangkatan di tanah air, pergerakan selama di Saudi Arabia, hingga kepulangan ke tanah air. Pelayanan yang diberikan meliputi proses pendaftaran, pelunasan, pengurusan dokumen dan visa, bimbingan ibadah, pengelompokan kloter, keberangkatan,
pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga perlindungan jamaah. Pelayanan ini dilakukan secara bersama oleh lintas kementerian lembaga, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci. Secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar. Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari. Komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia, orang yang lanjut usia, dan haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal, di mana 21,41% atau sekitar 45.678 jemaah merupakan jemaah haji lansia di atas 65 tahun. Kemudian data informasi. Data dan informasi yang didokumentasikan kepada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Masehi sebagai berikut. Kuota haji Indonesia. Tahun ini Indonesia memperoleh kuota terbesar sepanjang sejarah. Jumlah kuota dasar adalah 221.000 yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Pemerintah Saudi Arabia memberikan kuota tambahan sebanyak 20.000 terdiri atas 10.000 jemaah haji reguler dan 10.000 jemaah haji khusus. Jadi total kuota menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Serapan kuota haji reguler tahun 2024 menjadi yang terbanyak dengan persentase 99,98% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 hanya 99,52%, 2016 99,51%, dan 2017 99,54%. Lalu 2018 99,68% dan seterusnya. Persentase 99,98% ini berarti sebanyak 213.275 jemaah haji tiba di Arab Saudi dan kuota yang tidak terserap sebanyak 45 kuota. Serapan kuota haji khusus tahun 2024 Masehi mencapai 27.314 jemaah dengan persentase 98,71%. Sebanyak 213.275 jemaah haji reguler asal Indonesia tiba di Arab Saudi melalui 553 kloter. Sebanyak 229 kloter gelombang pertama terbang menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, biasa disingkat dengan AMA, di Madinah, dan 324 kloter gelombang 2 berangkat menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Kaya di Jeddah. Kemudian haji ramah lansia. Tahun ini Kementerian Agama mengusung tagline haji ramah lansia karena jumlah jamaah lansia sangat banyak dan diperkirakan Bapak Ibu sekalian nanti jamaah lansia itu akan semakin, statistiknya itu diperkirakan akan menaik karena daftar tunggu yang semakin panjang. Dari total 213.275 jamaah haji reguler yang tiba di Arab Saudi, sebanyak 45.524 jamaah berusia 65 tahun ke atas atau sekitar 21,35%. Tahun ini merupakan tahun kedua PPIH Arab Saudi memfasilitasi safari wukuf bagi jamaah lansia dan disabilitas. Sebanyak 293 jamaah mengikuti safari wukuf tersebut. Jadi ini suatu perkembangan di Saudi Arabia. Lalu layanan transportasi udara. Layanan transportasi udara terdiri atas maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Dalam layanan transportasi udara masih ditemukan berbagai kendala, antara lain kerusakan pesawat, frekuensi perubahan jadwal yang cukup tinggi, serta kapasitas pesawat yang menyebabkan pergeseran dan perubahan komposisi kloter. Pada tahun ini terdapat 2 bandara tambahan untuk keberangkatan jemaah haji yang memiliki fasilitas fast track. Jadi fast track itu artinya penelitian tentang visanya segala macamnya itu dilakukan di bandara itu. Nah, kita bermohon nanti mudah-mudahan ke depan fasilitas fast track ini bisa ditambah.
yaitu Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara Adi Sumarmo Solo. Dengan demikian, total terdapat 3 bandara dengan fasilitas fast track ini yang melayani sebanyak 127.073 jamaah haji reguler atau sekitar 59,6%.